Heal the world, make it a better place. Pelajari geografi, cintai dunia. Yeay! Oke guys, kembali lagi dengan saya Artemisia Panega sebagai host. Kali ini kita akan belajar tentang geografi nih guys. Nah, saya tidak sendiri. Di sini ada teman-teman saya yaitu Saya perkenalkan, nama saya Nur Halim. Nama saya Khairi Aufa. Perkenalkan, nama saya Desi Ranggaini. Perkenalkan, nama saya Sarsina Ramadhani. Dunia ini benar-benar tidak baik-baik aja. Nah, kalian pasti penasaran kan? Pasti ada apa yang terjadi dengan dunia ini. Nah, kita bakal spesifik bahas di daerah Bulungan, Kalimantan Utara, guys. Nah, aku juga penasaran nih. Kan tadi kalian bilang kalau kalian ini bagi-bagi sektor gitu kan? Nah, sektor itu kalau nggak salah, ada apa ya? Oh iya, kehutanan, terus perikanan, pertanian, pertambangan, sama pariwisata. Aku penasaran deh sama kehutanan di Bulungan. Siapa ya kira-kira yang riset di sini? Saya Nur Halim. Oh iya, kamu Nur Halim. Kayak ini sih Asia. Gue kayak tahu nih di Bulungan itu kehutanan ada hujan-hujan tropis di Kalimantan. Oh gitu ya. Tuh. Terus apalagi ya kayak kebakaran hutan. Waduh, Itu mencegah bahaya Asia. Oh iya. Gitu sih Asia. Terus kalau itu biasanya sebarannya itu berarti kehutanannya itu banyak ya atau gimana di Bulungan? Banyak. Oh, banyak. Iya. Kalau masalahnya tuh kalau boleh tahu ada apa aja di kehutanan Masalahnya Bulungan? kayak apa ya? Kayak kerusakan pohon-pohon. Waduh, iya nggak sih guys, kayak benar parah banget sekarang sih. Nah, tadi kan Halim bilang, Halim kan sharing ya guys, kalau misalnya di kehutanan ini banyak yang nebang pohon, kira-kira gimana ya solusinya? Solusinya sih kayak harus diperbaiki lagi, dijaga dengan baik ke hutannya. Oh iya. Kalau dari Halim sendiri, menurut kamu dari diri kamu udah itu nggak? Kayak udah menjaga kehutanan nggak menurut kamu? Atau kamu masih buang sampah di itu hutan atau tanam-tanaman gitu atau gimana? Udah sih Asia. Oh udah. Ya. Kalau kamu ke hutan biasanya kamu ngapain tuh? Gunung sih. Ke gunung. Iya. Ke gunung. Ngapain tuh kalau boleh tahu? Healing. Healing. Iya guys, healing. Pasti kalian juga healing gak sih? Healing kan juga ya healing. Itu enak banget sih hutan. Nah, makanya itu mungkin dianggap pemerintah itu banyak yang nggak cuma pemerintah dong, orang-orang yang nggak kita kenal itu pada nebang-nebang gitu kan. Terus nggak tahu kan kalau misalnya mereka itu yang nebang-nebang itu nggak tahu kalau banyak yang cinta sama hutan itu. Terus pada kan banyak tuh hutan bisa healing, perkemahan. Terus itu ditebang enak aja. Ya udah, makasih ya udah sharing Halim. Kebetulan aku suka banget sama air laut, terus habis itu ikan kayak wah enak banget. Berarti sektor apa ya guys? Sektor perikanan Asia. Oh perikanan, oke. Kira-kira ada yang bisa share kayak perikanan? Aku penasaran banget, sumpah. Aku Asia yang bakal jelasin Asia. Apa Jadi boleh? itu sebenarnya wilayah Bulungan ini tuh berbatasan sama Laut Sulawesi Asia. Laut Sulawesi. Jadi kayak deket-deketan lah jatuhnya. Terus pantai Bulungan paling sering nelayan nih. Paling sering itu dapat kayak ikan kakap, ikan kakap, iya. sama udang. Udang itu paling gede 3 Asia. Udang. Banyak itu di pasar-pasar. Banyak, itu banyak emang banyak. Iya. Terus juga mereka di sana tuh lebih mendukung kayak budidaya rumput laut lah Asia, buat meningkatkan budidaya rumput laut mereka ini juga. Oh gitu. Terus tadi kan udah itunya masalah perikanan di Bulungan tuh kayak apa yang terjadi, aku penasaran sumpah. Nah kalau masalah di Bulungan ini tuh nelayan-nelayan sekarang ini tuh mereka tuh kayak menggunakan teknologi Asia, tapi teknologinya tuh salah, mereka menggunakannya salah. Salah. Mana tuh? Jadi kayak mereka bisa merusak ekosistem pesisir pantai Asia. Nah seperti kayak mangrove dirusak. Aduh, mangrove itu indah banget sumpah. Terumbu karang bisa dirusak Terumbu Asia. karang itu kan tempat. Nah itu indah banget kan Asia. Iya indah banget. Nah terus kayak mereka penggunaan overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang di luar batas maksimal Asia. Wow, what? Itu yang terjadi. Betul Asia, itu yang terjadi di Bulungan. Terus mereka juga lain-lain ini tuh kayak masih menggunakan alat tangkap ikan yang nggak ramah lingkungan Asia. Ini. Kayak misalnya bom, Parah banget ya, parah banget. bisa bom Asia. Kayak manusia aja kalau bisa dibom kan parah banget. Ini ikan. Kan ikan juga makhluk hidup. Mereka gimana sih? Betul Asia. Mereka juga kayak bom, terus ancaman kayak jadi Bulungan tuh dapat ancaman perubahan iklim. Jadi kayak perubahan iklim atau cuacanya gimana di Bulungan gitu Asia. Oke. Tadi kan udah permasalahannya ya. Aduh guys, tuh udah dijelasin tuh sama Aufa perikanan. Kalian jangan gitu ya. Meskipun perikanan itu atau kayak terumbu karang, mungkin kalian kayak anggap itu cuma kayak ya udah terumbu karang. Mereka juga punya hati guys. Ikan juga. Mereka juga punya hati. Mereka makhluk hidup guys. Mereka makhluk hidup sama kayak kita, punya kehidupannya mereka masing-masing gitu. Jadi kan seenaknya gitu kayak please kalian yang generasi muda yang nonton ini jangan sampai kayak yang Aufa bilang ya. Please kasih tahu, kalau kamu kasih tahu ke diri kalian introspeksi diri, kalian udah jaga nggak perikanan di daerah kalian ya guys. Kalau buat pengelolaan berkelanjutan nih Asia, mereka tuh udah menggunakan yang teknologi ramah lingkungan juga Asia. Jadi kayak apa ya? Kan pemerintah juga udah mendukung atau menyuruh warga-warga mereka untuk membangun mangrove lagi Asia. Oh ya, pokoknya gitu. Ya, Udah dikasih tahu ya sama Alfa. Awas ya nanti di masa depan kalian nonton ini kan masih buang sampah di laut atau ya apa yang disebutnya sama Alfa. Oke, makasih udah Jangan lupa buang sampah guys. Aku penasaran sama apa ya? Oh,
Oh iya kan kita manusia, pasti kita perlu makanan. Itu kan buat kita kuat ya. Oh iya pertanian. Udah lupa. Nah pertanian kira-kira siapa ya yang punya? Aku. Oh iya kamu. Ya. Jadi Nah, gimana tuh jadi di di- Bulungan pertaniannya, Desti? Jadi- Gimana tuh jadi di di- Bulungan pertaniannya, Desti? Jadi di pertanian di Bulungan tuh kebanyakan dari padi, sawah, jagung-jagungan, sayur-sayuran gitu. Nah, terus sayur-sayuran. ya, nah terus juga kayak kelapa sawit juga bisa banyak berkembang pesat di sana. Gitu. Berarti jadi banyak ya kayak Banyak banget. buat sumber ya makanan kita gitu ya. Terus Iya. habis itu kalau permasalahannya tuh apa ya kira-kira guys? Permasalahannya tuh kayak sering muncul tuh kayak irigasi masih terbatas. Terus juga petani kadang terlalu tergantung sama satu jenis tanaman. Saran tadi kan lagi ngomongin pertanian, kira-kira di kalian tuh suka buah atau sayur apa sih? Satu-satu aku penasaran deh. Kan kita Kalau ini aku sih suka buah-buahan kayak buah semangka, buah apel. Udah itu es ya. Oh, nah tadi kan Halim udah jelasin ya kalau misalnya Halim itu kan tadi makan favorit kamu kan buah-buahan gitu. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba kamu seakan-akan gak bisa makan, kira-kira kamu makan gimana? Sedih atau apa? Pasti bakalan sedih sih. Oh sedih, aduh ya sih sedih kan udah dimasakin mama mungkin ya, atau kamu yang masak tiba-tiba kayak nggak bisa makan lagi gitu kan, makan favorit kalau tuh ya. Kira-kira yang tadi masalah yang kamu soal pertanian itu apa ya solusinya? Jadi kayak pengelolaan berkelanjutnya itu tuh kayak kebutuhan pangan tetap stagnan. Pemerintah daerah dorongan petani buat pakai cara organik. Coba tanamannya kayak dibikin ragam. Oh iya tuh dibikin ragam biar nggak satu doang yang tadi Alfa bilang. Nanti Iya. bosen gitu. Terus sama kasih pelatihan biar mereka bisa kerja lebih efektif lagi. Oh iya. Pemerintah naikin gaji nggak? Pertanian yang ngurusin pertanian susah loh. Ah gitu ya. Iya benar. Nah tadi udah jelasin ya sektor. Kayaknya aku kurang satu ya. Apa ya? Oh pertambangan. Oh iya pertambangan. Supaya pertambangan tuh perlu banget. Ada yang Ya, itu. aku tahu Apa? pertambangan. Artinya ya pertambangan. Pertambangan adalah batu bara batu bara di Tanjung Balas, Timur, dan Peso. Oh gitu aja ya. Nah kalau misalnya masalah pertambangan itu ada apa aja ya kalau boleh tahu? Tadi kan kamu udah sebutin. Kerusakan lingkungan, Oh. devasif, Heeh. pencemaran sungai. Oh iya. Ada lagi nggak? Ada apa? Konflik lahan antara tambang dengan masyarakat sekitar. Oh iya. Kalau kira-kira solusinya apa ya? Dari yang masalah yang kamu itu Katina. Penegakan hukum sih. Apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Iya tuh guys, no penegakan hukum. Penegakan hukum ketat untuk tambang ilegal. Iya tuh tambang ilegal. Kayak di Raja Ampat gak sih? Ya gak sih itu tambang ilegal kan? Kayak Tapi BTW, aku ada fun fact nih Asia. fun fact apa tuh guys? Ada fun fact. Pertambangan itu bukan diambil alih oleh negara Asia, tapi diambil alih oleh Amerika. Jadi bukan kita yang milikin Asia. Oh. Jadi sebenarnya tuh kita cuma kerja buat pertambangan, tapi Amerika yang nyuruh Asia. Sama banyak. Kira-kira banyak atau dikit pertambangan di Bulungan? Apa? Banyak. Banyak banget. Oh, banyak banget. Guys, banyak banget. Ya. Kalian tahu nggak sih itu Apa itu? pariwisata di Bulungan? Kalian kan fokusnya tuh cuma kayak ya udah hutanan gitu. Aku tuh healing kan pariwisata. Nah, di pariwisata itu di Bulungan itu ada kayak yang namanya Pantai Tanah Kuning. Enggak. Jadi dan itu wisata bahari yang unggulannya itu Bulungan. Jadi benar-benar top banget deh. Terus habis itu, tapi ada permasalahan, guys. Apa itu? Permasalahannya itu kayak infrastrukturnya itu minim. Jalan dan fasilitasnya itu kayak terbatas banget sumpah. Kayak jalannya itu buat kesana tuh kayak wah terbatas banget. Tinggal agak sebaik susah. Jakarta lah Asia ya. Iya jadi kayak wah gitulah pas. Iya. Nah solusinya aku punya solusi kalau misalnya buat di masa depan kalian juga yang buat nonton itu pengelolaan berkelanjutannya itu yang kita bisa lakukan itu kayak libatkan masyarakat lokal itu mungkin bisa dikasih kayak promosi gitu misalnya kayak ini di pariwisata ini mungkin ada kayak homestay biar bisa mereka itu bisa ya udah tinggal di dekat situ. Nanti kan kalau misalnya tinggal di dekat situ pasti kan kayak ada penasaran gitu Benar, kan. Ini penasaran. ada apa nih? Ya kalau namanya kita tinggal di suatu tempat pasti kita harus mengetahui lingkungan kita kan. Benar banget. Tuh, itu deh dari sektor-sektor yang kita udah jelasin ke audiens nih ke generasi muda ini bener-bener kalian please jangan anggap ini sepele. Mungkin kalian anggap ini tuh kayak apa sih cuma kita sebagai pelajar cuma bahas-bahas kayak sektor-sektor gitu, tapi ini penting banget guys. Mungkin kalian tuh dapatnya tuh enaknya aja kayak bayangin kalau kita nggak dapet kayak kehutanan di dunia ini atau pertanian di dunia ini atau perikanan terus pertambangan itu pasti juga kalau misalnya ada satu yang kurang pasti jadi kurang semua gitu Betul, kan. Dan kita kurang harus semua. bersyukur guys, kita harus bersyukur banget udah Bersyukur, guys. dapat banyak hal gitu dan kalian merusakin apa yang dunia udah pernah kasih. Please ingat heal the world. Kita harus sembuhkan dunia. So, Dunia guys. udah kasih kita sesuatu, kita harus kasih sesuatu buat ke dunia. Jangan Betul. merusakin ya. Gitu guys. Jangan ya awas loh kalau misalnya nanti merusakin. Udah guys, kalian hati-hati ya. Nanti pas pulang makasih banget udah dateng. Makasih BTW, Sakina. aku ada pesan inspiratif nih Asia. Oh iya, buat generasi sekarang ya. Ayo, Ya, coba. jadi tuh kita sebagai generasi muda kita harus menjaga budaya-budaya lokal dan produk-produk lokal kayak kita harus menjaga lingkungan. Iya, Kita juga ngasih gambar. harus mempromosikan kekayaan alam Indonesia biar semakin tersebar ke seluruh dunia Asia. Love Earth gitu. Kan Oke, bisa gini, siap. tapi ini buat ini menandakan kalau ini bumi, oke? Aku bilang I love Earth, kalian bilang we love Earth ya. Satu, Oke, aku siap. tuh ya, 1, Oke, 2, siap. 3. I love Earth,
We love Earth. Yeay, makasih semuanya. Makasih, guys. Makasih. Yeay.